Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Betri Wendra pada mata kuliah kalkulus berubah banyak. Kali ini kita akan membahas turunan parsial. Ya, ini masih slide yang dibuat oleh Bu Mihrunisa Ramli, MP Mat. Jadi kita akan mengikuti rule yang dibuat oleh Bu Mihrun. Oke. Yang paling kita harapkan itu nanti mahasiswa mampu memahami, menentukan memahami mengenai konsep turunan parsial itu. Oke. Misalkan Z. Oke. Misalkan Z sama dengan fxy, ya, fungsi dua variabel yang terdefinisi di sekitar titik x, y. Turunan parsial dari f terhadap x adalah turunan z terhadap x, di mana hanya variabel x saja yang diasumsikan berubah dan y tetap konstan. Mengukur kecepatan perubahan z terhadap x sementara y konstan, gitu ya. Jadi kalau minggu lalu kita bicara tentang turunan, ya, itu masih dalam satu variabel seperti itu, ya, ataupun ada yang dua variabel, tapi kita belum fokus membahas lebih detail bagaimana itu turunan parsial, gitu. Maka ini akan kita lebih rinci membahas tersebut. Oke, di sini ada turunan parsial, fungsinya z sama dengan fxy, ya. Ini kalau kita turunkan terhadap x, maka y-nya dianggap konstan. Ya, y dianggap konstan, maka didefinisikan sebagai berikut, ya. Ini juga menjadi pembeda, ya, kalau pada turunan satu variabel ini pakai d, ya. Sekarang kita pakai do x fxy sama dengan turunan x, y terhadap x, ya, fungsi ini, ya, terhadap x, maka ini sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus y. Oke, karena y nya konstan, maka ini, ya, x plus h, ya, y nya tidak, karena y nya dianggap konstan, kurang f xy per h, ya. Bagaimana pula kalau diturunkan terhadap y? Maka yang di sini ini akan berubah, x nya yang konstan, y plus k kurang fx, y per k, gitu, ya. K mendekati 0. Oke, seperti itu. Sekarang do x adalah turunan fungsi fxy terhadap x dengan memperlakukan y sebagai suatu tetapan atau konstan, ya, yang disebut turunan parsial fungsi fxy terhadap x. Oke, begitu pula terhadap y. Ya, ini mengenai lambang, ya, boleh ditulis seperti ini, boleh juga seperti ini, ya. Oke. Jadi ini pilihan saja, ini nulisnya boleh begini atau begini, ya. Begitu juga terhadap y, ya. Sekarang kita menentukan, ya, turunan parsial z sama dengan f x, y. Ya, di sini kalau terhadap x berarti y nya konstan, ya. Terhadap y berarti x nya konstan, dianggap konstan, gitu. Kita contohkan di sini, ya, fungsinya kita punya ini x kuadrat tambah y kuadrat, ya. Maka kita akan cari, ya, apa turunan fungsi ini terhadap x, ya. Maka do x dari fungsi z, ya kan, berdasarkan definisi kita masukkan seperti ini, ya. Karena terhadap x, maka ini, ya, x plus h, y dan seterusnya. Oke. Maka x yang di sini kita ganti dengan x plus h, ya, yang di sini. Maka di sini x plus h kuadrat tambah y kuadrat, ya, tambah y kuadrat. Karena ini dianggap konstan, maka ini tidak berubah, dikurang, ya, ini yang x, y berarti tetap, ya, x kuadrat tambah y kuadrat. Ya, setelah dilakukan operasi dapat seperti ini, ya, hanya kemudian
ya, ini dikeluarkan ya, kita dapat peroleh ini limit H menuju 0 dari fungsi 2x plus H, karena H menuju 0 ya. Nah, ini kan tinggal kita masuk substitusi saja kan, dapat 2x seperti itu. Kemudian kita contohkan lagi ya, tentukan turunan parsial dari fungsi berikut ya. Ini terhadap x, maka kita peroleh ya, do z per do x sama dengan fx x, y ya. Ini menyatakan kita mau cari turunan parsial fungsi x, fungsi z ya, yang memuat variabel x dan y terhadap x. Nah, maka di sini y-nya konstan, berarti ini kita anggap konstan, berarti kan ini diturunkan seperti biasa kan dari 2x, berarti kan 2x y kuadrat. Nah, ya, 2x y kuadrat, karena y ini dianggap konstan, dan ditambah dengan ya, ya kita ini ya, tambah dengan ini fungsinya tinggal y ya, x nya kan kalau diturun, y nya dapat konstan, ini kan turun menjadi tinggal yang konstannya atau variabel atau koefisien dari x itu ya. Nah, maka y ya, dengan apa, fx di sini kan kita ditentukan titiknya ya, x nya 2, y nya 1, maka tinggal kita substitusi saja ya, 2 kali 2 1 kuadrat gitu ya. Nah, ini menjadi, nah, oke. Nah, ini kurang ya, kurang i nya tambah 1 seharusnya ya, ini tambah 1 ya, sama dengan 5 seharusnya ya. 5. Oke, seperti itu. Sekarang terhadap y ya, kita turunkan terhadap y, maka yang x dengan konstan, maka 2y x kuadrat atau 2x kuadrat y gitu ya, plus di sini berarti apa, x nya konstan berarti tinggal x. Kemudian kita substitusi ini nilai, nah, berarti 2 kali 2 kuadrat ya, kali 1 tambah 2 ya, ini udah tambah 2 ya, berarti 10 ya sini ya. Oke. Oke, sip. Oke, sekarang kita lanjutkan ini. Contoh yang kedua, turunan parsial terhadap x, terhadap fungsi ini ya. Fungsinya akar dari 1 dikurang x kuadrat kurang y kuadrat ya. Untuk melakukan ini, maka kan ini kan sama dengan ya, kalau kita pangkatkan ya, ini kan pangkat setengah ya, 1 dikurang x kuadrat ya, kurang y kuadrat pangkat setengah ya, gitu ya. Nah, maka turunan ini terhadap x berarti ini konstan ya. Kalau konstan berarti nanti cukup yang ini saja yang diturunkan, sama dengan ini ya, konstan berarti ini di apa, diturunkan ya, pangkatnya berarti ke sini ya, jadi setengah dikali ya, kemudian turunan ini ya terhadap x, maka min 2x. Nah, min 2x, kemudian dikali dengan dirinya ini kan bisa ya, dikali dengan dikali dengan ini berpangkat, karena ini dikurang 1 ya, jadi pangkat min setengah ya. Oke, so gini, saya permudah ya. Misalnya kita menurunkan x kuadrat ya, ini kan turunan terhadap x kan menjadi angka kuadratnya, pangkatnya ini kita kesinikan jadi koefisien dari turunannya, maka x nya tetap ya, maka pangkatnya berkurang 1 kan, maka menjadi 1 kan 2x ya, ini pangkat 1. Ini juga begitu ya, ini pangkatnya setengah, maka setengahnya ke depan ya, dikali dengan
yang ininya berkurang 1, maka ini menjadi pangkat min setengah ya, pangkat min setengah. Nah, kemudian dikali lagi dengan turunan dalam ini terhadap X, yaitu min 2X gitu. Maka kalau kita buat ini, kalau kita lanjutkan, oke, ini kan sama dengan setengah ya, dikali oke ya, satu dikurang X kuadrat ya, 1 dikurang Y kuadrat pangkat min setengah, karena pangkatnya tadi setengah, kemudian kita kurang 1 jadi min setengah ya. Min setengah, dan dikali dengan turunan ini yang fungsi di dalamnya ini ya, di buatan akar ini terhadap X, berarti min 2X ya, karena yang ini konstan ya, yang ini konstan, ini juga konstan, maka tinggal ini saja, berarti dikali dengan min 2X ya. Oke, seperti itu. Nah, maka yang pangkat min kan kalau kita ke bawah, kalau kita jadikan penyebut ya, ini kan menjadi positif ya. Ini ya, ini terbalik ya. Ini positif seharusnya karena dia sudah di bawah ya, di bawah. Makanya kalau dia pangkat setengah, maka ini menjadi akar ya, gitu. Ini duanya kita habis ya dengan ini, berarti min X per 1 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat berpangkat setengah ya, ini positif. Nah, maka ini positif setengah itu kan sama dengan akar lagi kalau kita kembalikan ke dalam bentuk akar ya. Oke, begitu juga dalam turunan fungsi ini terhadap Y ya, maka ini juga kita anggap konstan nanti, berarti min 2Y, ingat itu ya, berarti ini setengah ya, sama persis setengah, ini juga sama persis, ini saja yang berubah ini jadi min 2Y ya. Oke, ini juga positif ya. Oke, baik, seperti itu. Oke, di sini ada latihan, silakan Anda coba untuk mengerjakan. Oke, oh sudah selesai. Oke, baik, mungkin itu pertemuan kita untuk hari ini ya. Lebih banyak lagi untuk berlatih soal-soal ya, setidaknya yang latihan di sini dikerjakan. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.